ini kayaknya. Iya, ada apa-apa, Kak. Ini mungkin langsung mulai aja ya, Kak. Iya, bentar ya. Iya, masih siap-siap nih. Tadi makan dulu tadi. Sempat. Oh iya, Kak. Kamu lagi di mana, Ber? Hmm? Lagi di mana, Ber? Ini saya di Waneh, Kak. Oh, gitu. Iya, mau mencoba hal-hal yang ya mau mencoba aja. Soalnya laptop saya lagi rusak, Kak. Oh, gitu. Oh, ini. Iya, Konet mana? itu deket kampus, Kak. Udah jauh dari sini. Deket kampus. Kampus, Ciwaru kan? iya, Ciwaru. Ciwaru, Kak. Gimana, Kak? Langsung mulai aja, Kak. Ya, boleh. Ah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua ya, buat Kak Agus, buat teman-teman. Bagaimana kabarnya buat Kak Agus sama teman-teman? Semoga bisa diberi kesehatan dan kelancaran yang buat malam ini, buat menutupi kelas medcom malam ini. Oh iya, malam ini kita akan dari Kak Agus mungkin bahas ini ya Kak, Hmm, materi kompleks. mata kuliah sub materi analisis kompleks yang dimana hasil analisis kompleks ini adalah salah satu sub materi yang akan di yang akan diujikan di Ombipa di Bidang Matematika. Mungkin sebelum memulai kelas mam ini angka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi Kak Agus bisa saya silakan ya Kak. Oke. Terima kasih, Akbar. Saya mulai ya. Ini saya coba apa namanya? Hmm, Flashback dulu yang terakhir ya, yang pernah saya katakan itu bahwasanya saya keliru dalam teori argumen ya, konsep argumen. Saya coba sharein. Ini yang kemarin ya, ini yang kemarin. Aku sempat sempat membahas yang itu juga ya, sempat membahas kuis juga ya, kuis ini, kuis, kuis Pubah banyak apa nih? Pubah banyak ya? Atau integral? Oh, integral nih. Integral apa? Diferensial ya? Ini kuis diferensial. Atau diferensial Kak. Hmm. Terus diferensial. Ya, sempat ya. Turunan implisit. Tapi insya Allah sih kalau teman-teman ya saya juga pribadi di kelas saya juga diferensial makanya aman-aman aja. Insya Allah namanya. Ya yang udah agak-agak tuh integral biasanya. Gitu. Yang saya kalau kalau dengar sosial media itu kadang kayak Viru Design kalau kalian follow ya. Jadi matematika tuh mudah atau sulit ya? Ya sulit. Mau gimana pun tetap bilangnya ya sulit aja gitu matematika itu ya. Agar ya kita sulitnya tuh bukan bukan untuk ditakuti tapi untuk dipersiapkan nih. Oke, kemarin kita sempat membahas bilangan-bilangan ya. Ada bilangan n ya atau bilangan asli, bilangan bulat, rasional, bilangan real. Dimana bilangan real ini
saya bagi ya mungkin dengan ada bilangan aljabar dan ada bilangan transendental ya. Kemudian ada bilangan kompleks yang mana bilangan kompleks ini yang berbentuk ini ya, X ditambah Y atau Y boleh. Di mana I-nya adalah bilangan imajiner atau akar negatif. Satu, yang ini ya. X sama Y-nya ya bilangan real gitu kan. Nah, ini contoh bentuk sederhana dari bilangan real. Kemudian bilangan kompleks ya, bentuk sederhananya. Kemudian ini bentuk umum bilangan kompleks. Kemudian ada istilah Re Z atau real part Z atau bagian realnya dari Z dan juga Im Z atau imaginary part Z, bagian Ya, imajinernya Z. Jadi ada Z sama dengan 9 tambah 2I ya re Z-nya 9 gitu. Jadi yang nggak ada I-nya ya 9. Dan yang ada I-nya itu kan 2 ya. Berarti Im Z atau imaginary part, bagian imajinernya Z itu 2. Ini perkalian ya, perkalian dan juga pembagian. Oke, coba kita akan mencoba mengerjakan soal yang di-share oleh Akbar itu ya. Terakhir kita di nomor 18 ya, karena ini sisanya bukan bilangan kompleks ya. Nomor 18, kemudian nomor 19 sama 20 kita skip dulu ya, karena memang ini bentuknya persamaan kompleks ya. Jadi kita belum belajar persamaan kompleks ya, baru baru bilangan kompleks saja. Oke, kita akan mencoba mengerjakan nomor 24 dulu sebelum nomor 25 karena nomor 25 ini eh, agak lain. Kita akan mengerjakan nomor 24. Kita akan mencari bentuk sederhana di ini. Sebenarnya sudah bisa ya. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana pembagian, bagaimana perkalian, dan juga yang lainnya ya. Jadi boleh juga dijadikan X ditambah Y dulu, boleh. Sehingga menjadi mudah gitu ya. Oke, kita coba di sini Ctrl V. Nah, itu. Ini, ini. Itu. Oke, kita coba di sini. Bentuk sederhana tadi satu tambah 2 ditambah 2 dikurangi I. 1 tambah 2I dibagi 3 dikurang 4I ditambah 2 dikurangi I dibagi 5I. Ya, sebagaimana kita sudah mempelajari bahwasanya pembagian itu yaitu dikalikan sekawan ya. Jadi kita coba kalikan sekawan masing-masing ini. Baru kita coba jumlahkan. Satu tambah 2I dibagi 3 dikurang 4I. Kita kalikan sekawan. Yaitu 3 ditambah 4I. Terus 3 ditambah 4I. Nah yang ini 2 dikurangi I. Yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri berarti kan 2 dikurangi I dibagi 5I. Ini kan berarti dikalikan 5I. Kalikan 5I, 5I. Gitu ya. Nah, oke. Kita kalikan sekawan sehingga menjadi, kita kalikan pelangi ya. 1 kali 3, 1 kali 4I, 2I kali 3, 2 kali 4I. Ya. Nah, yang bawahnya tinggal 3 tambah 4 aja kan. Sehingga menjadi, oke, sama dengan ininya per 3.
ditambah 4. Ininya 1 kali 3. 3. 1 kali 4i ditambah 4i ditambah 6i. Kemudian dikurangi 8 ya. Karena 4 kali 2 8. I kali I kuadrat min Maaf 1 ya. Kak, itu yang bawah itu seharusnya 9 ditambah 16. Kan Oh 3 dikali iya. 3 sama min 4i dikali 4i. Jadi 9 tambah Oke, 16. oke, makasih. Saya lupa ya tentang rasionalisasi. 9 ya. 9 ditambah 16. Oke, terima kasih Akbar. Saya lupa itu. Oke, yang ini gimana nih? Yang ini kita sama dengan, oke, 5i kali 5i menjadi negatif 20. Nggak usah deng ya. Ini merepotkan. Bentar, ternyata saya salah. Harusnya jangan dikali 5i. Lebih merepotkan kalau itu. Dikalikan aja i. Nah, ini lebih praktis ya. Nah, dikalikan saja, gitu lebih praktis. Kemudian kita eh, kalikan ini kan ya, kalikan pelangi. Ini sama dengan ini jadinya per min 5. Oke. Dan ini jadinya berapa nih? 2 kali i 2i, min i kali min i kali i, min kuadrat berarti tambah ya. Oke. Ini berapa nih? Ini sama dengan 3 dikurangi 8 negatif 5. Negatif lima Ditambah 10 i Kak. ditambah 10i. Oke, ditambah 10i dibagi 25 ya. Oke. Yang ini kalau kita negatifnya ke atasin ya, ini sama dengan 5, ininya min 1 dikurangi 2i gitu. Nah, tinggal dijumlahkan kan ya? Jumlah ini sama ini jumlahkan, disamakan penyebutnya. Jangan lupa disamakan penyebutnya ya. Seperti biasa, sebagaimana eh, pecahan pada umumnya. Kita samakan penyebutnya sehingga menjadi per 25. Nah, berarti kan kalau per 25 ini dikali 5 ya. Di min 5 atau enggak ini dulu deh. Min 5 ditambah 10i ditambah 10i, hmm, ditambah 10i. Kemudian ini min Ditambah 5 ya. Min 5 minimal di bim min 10i. 10 i. Oke, sama dengan udah. Berarti 5 dikurangi min 5 5 dikurangi 5 ya min 10 ya. Min 10. Nah, ini kan plus 10i dikurangi 10i kan 0 ya. 25. Berarti min 10 per 25 jawabannya adalah min 2 per 5. Wih, jadinya real ya. Jadinya real real murni ya, tidak ada imaginary partnya. Ya, nomor 24 jawabannya adalah negatif 2 per 5 karena kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan dibagi 5 dibagi 5. Negatif 2 per 5. Oke. Nah, sekarang yaitu kemarin kita sudah membahas terkait dengan bilangan kompleks ditambah IY. Nah, ternyata bilangan kompleks juga ada bentuk lain ya, yaitu bentuk
ada dua sih bentuknya ya. Ada dua bentuk lagi, yaitu bentuk polar, bentuk polar ya. Jadi saat kita punya X tambah, pernah ada bentuk kartesius ya, ada bentuk kartesius dulu, bentuk bilangan real itu, bilangan real, bilangan kompleks, itu kan ada bentuk kartesius yang tadi kita pelajari, bentuk kartesius, ntar, di bilangan kompleks, itu ada bentuk kartesius yang tadi ya, kartesius, yaitu X ditambah YI, yang tadi. Ada polar, bentuk polar, yaitu bentuk R dikalikan di bentuk polar yang pertama ya, bentuk polar, yaitu bentuk R dikalikan cos theta ditambah I kali sin theta. Hmm. Di mana theta itu adalah, nah, theta di sini, nah baru kita masuk ke dalam argumen, argumen ya. Dan R itu adalah eh, eh, apa ya, modulus kalau di dalam eh, bilangan kompleks disebutnya modulus ya. Jadi kalau kita sajikan dalam koordinat kartesius, itu, ini kan X, ini Y ya, Y, gitu kan. Kemudian di sini ada bilangan kompleks di sini, anggaplah di sini ya. Nah, ada X ditambah I atau YI, nah, gitu. Oke, saya pakai warna putih aja. X ditambah YI. Nah, ini kan akan membentuk, nah di sini kan bentuk ini X-nya ya, kemudian ini Y-nya. Nah, nah ini kan ada jari-jari ya, bisa dibilang jari-jari gitu kan. Nggak, agak miring nih. Ada jari-jari, nah ini R disebutnya R, atau kalau dalam bilangan kompleks disebut modulus. R ini disebut modulus ya kalau dalam modulus. Nah, ada dia membentuk sebuah sudut ya, ya theta. Nah, theta ini disebut sebagai argumen. Theta itu disebut sebagai argumen. Nah, gitu. Contoh misalkan eh, bentuk polar ya, bentuk polar dari yang gampang ya, di mana oke R itu kita bisa dapatkan dari eh, di mana R itu bisa kita dapatkan dari akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ya, jadi Pitagoras ya. Kemudian theta atau argumen itu kita bisa dapatkan dari tan inverse X dibagi Y. Contoh misalkan, contoh misalkan ya, yang paling mudah misalkan kita mau mengkonversi, misalkan kita mau mengkonversi bentuk bilangan kompleks yang mudah misalkan ya, yaitu satu ditambah I misalkan. Nah, gitu. Di Z sama dengan satu tambah I.
Nah, gimana bentuk polarnya? Bentuk polarnya ya, bentuk polar dari satu tambah Y ini, Z ditambah, apa, Z sama dengan satu tambah I. Nah, oke. Kita akan ganti atau konversikan dalam bentuk polar. Ya, walaupun kita kita kalau kita sajikan dalam bentuk eh, koordinat kartesius, sebenarnya udah ketahuan ya. Atau nggak apa-apa lah. Anggaplah kita tidak tahu koordinat kartesiusnya seperti apa. Kalau kita ganti jadi bentuk polar, berarti kita cari R dulu. R itu sama dengan akar satu tambah satu ya. Berarti sama dengan akar 2 ya. Akar satu kuadrat tambah satu kuadrat ya. Karena X-nya satu, ini Y-nya satu. Berarti R-nya akar 2. Nah, tetanya adalah tan inverse dari X per Y. Satu per satu. Nah, berapa sudutnya ya? Jadi yang eh, menghasilkan tannya satu itu berapa sudutnya? Berapa derajat kalau pada dalam bentuk derajat? 45 derajat, Kak. 45 derajat ya, 45 derajat. Atau dalam bentuk pi ya, harusnya dalam bentuk pi Tipe adalah pi 4. per 4, Tipe 4. pi per 4. Sehingga kalau kita sajikan dalam bentuk polar, Z sama dengan I, 1 tambah I itu sama dengan Z sama dengan, jadinya Z sama dengan, Z sama dengan, jadinya gimana nih? Z sama dengan, sehingga jadinya Z sama dengan akar 2 sin cos ya. Cos pi per 4 ditambah I Dua- dikali pi per 4. Ya, betul ya. Cos pi per 4, jadinya, oke, warna apa, warna biru jadi. Jadinya gini ya. Z sama dengan akar 2 cos pi per 4 ditambah I sin pi per 4 gitu. Ah, dalam bentuk polar ya. Dalam bentuk polar. Nah, gitu. Jadi bentuknya argumen itu, yang disebut argumen itu, bentuknya itu radian ya. Jadi pakainya pi. Tapi ada ketentuan. Ada ketentuan dalam argumen itu sendiri. Ini argumen ya, ini kan argumen. ARGZ ya. ARGZ. Nah, kalau ini modulus dari Z ya, atau panjangnya Z. Nah, ada ketentuan argumen ya, argumen sendiri, di mana argumen itu mempunyai mempunyai batas ya. Biasanya kan kalau kita berpikirnya batas argumen itu 0 sampai pi per 2 gitu kan. Tapi di dalam bilangan kompleks, argumen itu atau theta itu sendiri hanya berkisar dari negatif pi sampai pi gitu. Jadi di argumen Z atau theta itu sendiri hanya berkisar antara negatif pi sampai pi. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, jadi harus antara negatif pi sampai pi. Gitu. Sehingga kalau kita mengerjakan soal nomor, eh, oke, kita kerjakan soal nomor. Atau enggak, ini dulu kali ya. Pangkat dulu kali ya. Sebelum ke sini pangkat dulu kali. Teorema siapa sih namanya tuh? De Moivre. Nah, habis ini teorema de Moivre dulu ya. Teorema de Moivre. Masih ingat? Akbar masih ingat gak teorema de Moivre? Itu kalau udah salah Kak, itu J sama Teorema, dengan E pangkat N dikali dengan N, cos cos dikali cos N dikali dengan theta ditambah iya I benar. dikali dengan sin
N dikali theta. Oke. Betul. Teorema de Moivre, apa ya? Saya nggak tahu cara bacanya gimana ya. Moivre, Moivre. Teorema de Moivre itu kan gini ya. Kalau kita pangkatkan misalkan ya, kayak misalkan misalkan contoh deh. Kalau satu tambah i, misalkan pangkat 4 itu kan repot ya. Jadinya kan satu tambah i gitu kan, kali satu tambah i gitu kan, satu tambah i gitu kan, satu tambah i gitu kan, repot kan ya? Tuh repot. Harus kalikan satu-satu gitu kan ya. Kalau kalau kita kalikan satu-satu kan, apalagi udah pangkat 5, pangkat 6, pangkat pangkat 7 dan seterusnya gitu kan ya. Itu kan menghabiskan waktu kalau kita menggunakan bentuk kartesius. Sehingga 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 kita gunakan teorema de Moivre itu untuk mempersingkat itu ya. Jadi teorema de Moivre mengatakan bahwasanya jika Z sama dengan jika Z sama dengan R kali cos theta ditambah I sin theta, maka Zn, Z pangkat N, ya. Kalau ini lebih singkat sebenarnya, maka Z pangkat N adalah R pangkat N, nah, cos N dikali theta ditambah I sin N kali theta gitu. Nah, ini ya, teorema de Moivre bentuknya seperti ini. Jika Z sama dengan R cos theta tambah I sin theta, maka Z pangkat N itu sama dengan R pangkat N cos N theta ditambah I sin theta. Itu dapat kita gunakan untuk mencari pangkat dari bilangan kompleks. Jadi kalau misalkan ada misalkan bilangan kompleks, contoh ya, kayak tadi ya, kan repot tuh kalau misalkan kita kalikan satu per satu gitu kan. Kalau misalkan contoh deh, tadi ya, Z sama dengan eh, 1 tambah I misalkan. Kan repot banget kalau misalkan kita harus kali pangkatnya, misalkan pangkat 5 Z sama dengan misalkan 1 tambah I ya, yang tadi ya, yang ini ya, yang ini. Kita misalkan cari tuh Z pangkat berapa ya, 4 misalkan, Z pangkat 4. Kan repot kan ya, kalau kita pakai eh, koordinat kartesius kan repot. Harus kali satu-satu, harus dikali pelangi dulu gitu kan. Nah, dengan menggunakan teorema Bohr, kita bisa persingkat itu. Kan jadinya kan 1 tambah I pangkat 4 harusnya kan gitu kan. Itu kan repot. Sehingga kita menggunakan bentuk polar. Kan bentuk polarnya dari ini kan adalah tadi berapa? Akar dua cos I per 4. Nah, ditambah I sin I per 4. Kan? Bentuk polar dari 1 tambah I. Sehingga yang ini menjadi, oke, kan jadinya kan akar 2 pangkat 4, gitu ya, pangkat 4 dalam kurung, cos 4 kali pi per 4 ditambah I sin 4 kali pi per 4. Gitu. Jadi, oke, atau nggak diganti deh, digantinya. Nah, biar kelihatannya. Jadinya dikalikan, ini pangkatkan 4. Pakai warna apa ya? Warna merah sih. Warna merah kelihatan. Warna merah. Oke. Nah ini kali 4. Ini kan 4 ya. Akar 2 pangkat 4 berapa?
4 Kak. 4. Akar 2 pangkat 4 kan 4 ya. Akar 2 pangkat 4 sama dengan 4. Y sama dengan 4. Nah, ini kan bisa dicoret-coret ya. Coret-coret. Kan suka mencoret-coret ya orang matematik bukan. Coret-coret nih. Coret-coret nih. Cos pi. Berapakah cos pi? Cos pi itu berarti cos 306, 180 ya. Berapa cos 180 derajat? No, bukan Kak. eh Kurang tepat. Cos 180 derajat adalah min satu. Cos 180 min satu ya. Min satu. Nah, Oh iya, maaf min Kak. satu. Min satu ya. Nah, sin 180 derajat adalah No Kak. Sin. nol. Oke. Sinnya nol ya. Cosnya min satu, sinnya nol. Tinggal dikalikan saja. 4 dikali min satu sama dengan min 4. Nah, singkat sekali. Gitu. Dibandingkan kalau misalkan, boleh ya, kalau misalkan mau ngecek silakan nggak apa-apa. Kalau mau ngecek misalkan, eh, saya nggak percaya Kak gitu kan. Oh, saya mau ngecek aja gitu kan. Satu ditambah I gitu kan. Kalikan satu tambah I gitu kan. Kali satu tambah I gitu kan. Kali satu tambah I silakan cek saja ya. Ini akan menghasilkan hasil yang sama yaitu 4. Nah, kalau mau ngecek perkalian pelangi terus-terusan gitu, boleh silakan, nggak apa-apa ya. Itu. Lalu kita akan mengerjakan soal nomor berapa tadi? Nomor 25 ya. 25 di soal Onmipa yang dikirim Akbar. Yaitu tentang argumen Z ya. Kemarin saya sempat sempat salah ya. Ini kan argumen ya. Nomor 25 yang ini kita akan mencari argumen dari Z. Argumennya itu berarti tetanya ya. Kita akan cari tetanya berapa sih yang bentuk seperti ini tuh. Oke, kita akan mencari tetanya ya. Teta dari bentuk ini. Z sama dengan akar 3 dikurangi I pangkat 6. Jadi kita cari argumennya atau cari tetanya berapa. Kita anggap misalkan ini Z0 ya. Kita coba anggap ya. Misalkan ini Z0. Sehingga Z0 sama dengan Z0 kan sama dengan akar 3 anggaplah dikurangi I ya. Kita sajikan dalam bentuk polar. Ya, kita sajikan dalam bentuk polar atau enggak boleh kata boleh sebenarnya kita langsung juga boleh ya. Atau enggak ya nggak apa-apa lah biar lengkap ya. Kita jadikan bentuk polar, kita cari R-nya. R-nya kan sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Berarti kan akar 3 ditambah 1 ya. Akar 4 ya sama dengan 2. R-nya 2. Tetanya argumen dari Z0 ya. Argumen dari Z0 atau tetanya itu kan berarti tan inverse dari akar 3 per -1. Berarti kan tan inverse dari negatif akar 3. Berapakah? Berapa derajatkah yang menghasilkan negatif akar 3 ya? 240 bukan Kak. Oke, 240. 10 Kak. Oke, kalau coba-coba kalau kita ini ya, kalau kita gambar kan dalam bentuk kartesius kita coba lihat. Sebenarnya ya nggak salah sebenarnya. Cuman kita masih ingat nggak? Argumen itu batas-batas argumen gimana? Argumen hanya
pi atau min pi sampai pi saja. Itu kan akar 3 koma min satu ya. Maaf Jadi Kak, kan itu seharusnya 300 aja kayaknya. Soalnya itu di kuadran keempat. ini kurang keempat ya sini ya. Oke, ini kan berarti kan ini akar 3. Ini akar 3, ininya satu ya. Satu. Bla 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 ya. Tetanya gimana? Nah, kalau argumen ingat ya, kalau argumen itu tetanya harusnya di sini. Begini tetanya, gitu. Jadi begini tetanya nih. Jadi kalau tetanya begitu, berarti tetanya minus. Karena dia searah jarum jam. Tetanya minus ya, berarti tetanya negatif berapa yo? Negatif berapa nih? Kira-kira? Negatif 60 bukan Kak? Negatif 60 ya. Mm-mm. Negatif 60. Di tan inverse ini, jadi kita cari negatif 60 ya, atau negatif pi per negatif pi per berapa? Pi per 3 ya? Iya, pi per 3 ya. Nah, Pi per 60. 3. Pi per 3 ya. Ingat ya, argumen itu, masih ingat ya, argumen itu antara pi dan min pi. Jadi nggak boleh 240 atau 300 itu nggak boleh ya. Kan itu kan udah melebihi pi, melebihi 180 ya. Sehingga negatif pi per 3. Nah, ini adalah argumen Z0 ya. Argumen dari Z0 yaitu negatif pi per 3. Nah, kita kan mau mencari argumen Z. Yang mana Z itu adalah Z0 pangkat 6. Kan kita nyarinya Z ya. Di mana Z itu kan sama dengan Z0 pangkat 6 gitu kan ya. Berarti sama dengan kalau kita melihat di sini harusnya adalah R-nya kan 2 ya. 2 pangkat 6. Walaupun sebenarnya kita nggak nyari ya itunya, Mbak. Yang penting argumennya berapa ya? Cos 6 dikalikan negatif pi per 3. Oke. Heeh. Ditambah i sin 6 kali negatif pi per 3. Berapakah ini? Sehingga Z sama dengan 2 pangkat 6. Oke lah, sudah 2 pangkat 6. 64 Kak. 64 64 dikali dengan cos. Cosnya cos. itu min 2 pi ditambah Oh, isin dikali dengan min 2 pi. oke, min 2 pi. Tapi ingat ya, 2 pi atau min 2 pi tidak ada dalam argumen. Argumen hanya nyampe, ingat ya, ini ya, ingat ya, argumen hanya sampai segini aja. Min pi sampai pi. Tadi kan Akbar bilang ya nggak salah sebenarnya kalau kita coret begini Oh ya. berarti no cos no mungkin cos no ditambah i kali sin no mungkin. That's right. 360 ya, 2 pi kan 360 ya. I-nya 0 jadinya ya. Berarti sebenarnya kalau kita melihat ini cos 0 ditambah i sin 0. Sehingga yang dicarikan argumen kan. Nah, argumennya berarti 0. Kan argumen yang ini, argumen itu yang ini ya. Argumen kan yang ini nih. Nah, sehingga argumen dari Z adalah 0. Atau enggak boleh, bolehlah kita lanjutkan saja. Z itu berapa sih sebenarnya? Kalau kita ini kan jadikan biasa 64, cos 0 berapa? Cos 0 1 ya ya. Satu. Satu ya, berarti 64. Ya. 4 itu kan ya. Ya udah, selesai kan ya. Berarti kalau kita lihat argumen Z adalah 0. Wow, yang panjang hasilnya 0 ya. Itulah matematik. Ya, argumennya 0 ya. Ingat ya, argumen hanya eh, di interval pi sampai negatif pi sampai pi saja ya. Argumen itu hanya di antara
negatif pi sampai pi yang ini. Hmm. Sehingga jawaban dari nomor 25 adalah nol. Boleh silakan kalau ada yang ingin bertanya silakan terkait dengan teorema de Moivre atau koordinat polar dari sebuah bilangan kompleks. Teman-teman kalau ada mau bertanya bisa kolom chat atau bisa amik ya teman-teman. Kalau dirasa udah paham atau cukup bisa reaction jempol ya teman-teman. Oke, bisa jempol-jempol ya kalau sudah paham terkait dengan kita tadi apa aja tadi? Kita tadi berbahas bahas terkait dengan koordinat polar ya dari sebuah bilangan kompleks. Lalu ada teorema De Moivre untuk mencari pangkat dari bilangan kompleks. Oke, tidak ada. Ya, jadi jempol saja nggak apa-apa ya. Kalau dirasa udah paham atau cukup bisa kasih jempol teman-teman. Mungkin dari Joshua, Ani, Juwita, Claudia, Disakaina, Fariha, Dufon, Jihan, Nada, atau Rahma, Nena, atau Maya mungkin. Kalau udah ada, kalau udah ada atau udah merasa cukup, bisa kasih jempol teman-teman. Cukup. Oh, ya, saya panik ya tadi. Oke, dari Oke, Juwita, Maya, sudah ya. Dari Nena, yang lain kemana? cukup kayaknya berarti. Dari Joshua, Faiha, Dufon, Jihan, Nada. Ayo, yuk. Yang udah paham bisa kasih jempol teman-teman. Hmm, hmm, hmm. Habis ini mau ditambah nggak nih dengan kita? Tapi takut. Oh, tambah dikit aja ya. Tadinya mau bahas terkait dengan persamaan kompleks, tapi nanti dulu deh kayaknya. Takut mabok kalian. Ini lumayan ya untuk koordinat polar dan juga teorema de Moivre. Kemudian argumen ya, terkait dengan argumen. Sama satu lagi ya, ada satu bentuk lagi yaitu bentuk bentuk apa namanya ya, Bar? Ya lupa saya itu. Bentuk Euler, bentuk Euler. Jadi bilangan kompleks itu bentuk apa namanya, Bar? Bentuk Euler kalau saya bentuk bentuk apa? Bentuk eksponensial ya. Iya, iya Kak. Sepertinya. Bentuk apa namanya? Saya lupa bentuk apa namanya. Saya tahu ya bentuk eksponensial kan. Bentuk eksponensial ya, Iya, yaitu bentuk eksponensial Kak. Iya, betul. eksponensial. Bentuk eksponensial ya, yaitu Z sama dengan R dan Z sama dengan R dikalikan pangkat I theta gitu. Ini bentuk eksponensial dari bilangan kompleks ya. Lupa, ini jarang dipakai sih, Mbak. Saya lupa nih pakai buat apa. Jadi ada R, ada theta, ada I, ada E. Jadi kalau kita melihat misalkan tadi pi, hmm, pi kan berapa? Min satu ya. Ini ada bentuk eksponensial ya atau bentuk Euler ya. Ada bilangan E di sini, bilangan Euler. Ini sebenarnya bacanya bukan Euler ya. Kalian bacanya gimana? Kamu bacanya gimana, Ber? Kalau bilangan Euler itu atau Euler atau gimana? Kan bacanya apa ya? Euler itu. Euler. Euler. Bacanya apa, Bar, kamu, Bar?
Kalau saya menurut tahu mungkin bacanya bisa Epangkah Piteta. Enggak, Tapi Euler ini kan bacanya apa? Euler. kalau kalau dari saya mungkin kurang tahu sih Kak. Pokoknya kalau ketemu kayak gini kalau 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 soal rumus kayak gini Kak, ini saya bacanya pangkah tiket sih. Belum sempat ini Kak, belum sempat searching atau nanti mungkin saya coba cari lagi ya bacanya apa, gimana. Soalnya saya kalau itu Jarang dipakai agak-agak soalnya. lupa sih Kak. Ya, jarang-jarang dipakai juga sih. Ya, untuk Iya, kadang eksponensial dipakainya function yang ya. pola, yang Yang kartesius, yang argumen, yang konjugat itu oh ya Kak. conjugate dan sebagainya. Conjugate kompleks ya. Saya nggak ngomong conjugate. Nah, conjugate kompleks itu yang ini ya. Nah, conjugate itu ini ya. Apa itu conjugate? Conjugate itu adalah sekawan sebenarnya ya. Jadi kalau kita melihat itu namanya conjugate ya, conjugate, conjugate. Saya lupa itu kan. Conjugate, conjugate, conjugate kompleks ya, atau kompleks conjugate. Sebenarnya harusnya kompleks conjugate. Sebenarnya kompleks conjugate itu adalah sekawan. Sebenarnya kalau kita tahu apa sih namanya, merasionalkan akar itu, jadi kompleks conjugate, conjugate itu artinya sebenarnya masa kawan. Jadi kalau kita punya Z sama dengan 4 ditambah I, ya berarti konjugatnya atau Z barnya itu, Z bar itu 4 dikurangi I. Gitu. Kita punya misalkan Z sama dengan negatif 3 dikurangi 4I, misalkan 4I, ya konjugatnya atau Z barnya itu sama dengan negatif 3 ditambah 4I kan gitu. Itu ya konjugat ya, atau sekawan. Kalau saya mungkin sekawan, kompleks konjugat, sekawan. Jadi kayak merasionalkan akar ya, kalau kita belajar tentang itu. Kan saya tuh nanyanya Euler itu, kalian bacanya apa Euler itu? Euler aja gitu. Harusnya bacanya Euler ya, kalau kalau kalian tahu apa ya, vokal ya. Jadi Euler itu harusnya bacanya itu Euler, Euler. Sama kayak kalian itu baca, gimana cara kalian baca? Ini beberapa beberapa ini coba saya tanya ya, ini selingan-selingan aja. Beberapa tokoh matematika ya, kalian taunya siapa aja nih? Ini, kalian bacanya apa? Coba Akbar bacanya apa, Bar? Masih ingat gak? Ini di kalkulus ya. Hospital Kak, itu Oh iya, kalau nggak salah itu biasanya digunakan buat cai tunan Kak. iya turunan enggak. Limit ya, limit tak Oh hingga iya, atau limit. limit 0 per 0 ya biasanya. Tapi kamu jangan baca hospital, hospital ya. Low pital. Sama kayak ini ya. Ini bukan Euler bacanya ya, tapi Euler. Euler. Ini cara bacanya low pital, low pital, low pital. Kalau ini bacanya Euler. Terus ada coba tokoh rasionalisme.
Nih, kalian bacanya apa nih? Coba Akbar bacanya apa, Bar? Itu apa itu Kak? Sepertinya kalau dari saya belum pernah tahu ini tatanya apa. Oh, masa? Kan nggak tahu tokoh-tokoh rasionalis ini. Serius lah, baru pernah lihat ini kayaknya. Ya Allah. Ini penemu koordinat kartesius ini. Oh, Coba saya bacanya apa? tahunya Bacanya apa? Kalian bacanya apa nih? Tulisan ini tadi ya. Ini penemu. Kalau Euler kan penemu ini ya. Kalau L'Hopital tahu ya. L'Hopital mah kalau kalian di kalkulus tahu L'Hopital. Euler, kalau Euler yang E itu ya, bilangan E. Kemudian tadi ya. Coba gimana cara bacanya ini? Gimana cara bacanya Bar, kamu, Bar? Saya pengen tahu kalian tokoh-tokoh matematika. Eh, tahu nggak cara-cara bacanya beberapa tokoh-tokoh matematiknya? Coba Anik tahu nggak? Coba Anik, Anik coba. Gimana cara bacanya yang nomor tiga? Yang mana, Kak? Yang ketiga. Kan nanti L'Hopital itu Euler. Yang ketiga apa yang ketiga? Cara bacanya gimana? Ah, nggak tahu. Nggak apa kamu cara bacanya gimana? Nggak tahu. Kalau Akbar gimana, Bar? Cara bacanya, Bar? Ini tokoh-tokoh matematik ini ya. Yang menemukan apa, koordinat kartesius. baru pernah lihat Kak. Itu kayaknya. Jadi sepertinya kalau dari saya belum tahu Kak. Ya, jadi dulu dulu saya juga bacanya René Descartes. René Descartes ya, walaupun salah ya cara bacanya tuh Ren, Descartes. Ini dia orang Prancis ya. Wah, kalian nggak tahu tokoh-tokoh matematik ya? Nah, satu lagi nih. Tokoh matematika juga nih. Nih, gimana caranya baca kalian? Coba, tokoh matematik yang keempat. Coba, gimana cara bacanya nih kan? Dia orang Prancis juga gitu. Hmm. Ada yang pernah tahu apa? Akbar? Kalau nggak salah, salah bacanya itu Bernawi bukan Kak? Iya, Bernoulli ya, Bernoulli. Bernoulli. Ya, juga sama ya. Matematika juga. Matematika. Ingat gak ceritanya antara L'Hopital dengan Bernoulli? Ada isu ya, bahwasanya teorema yang kita kenal sekarang, teorema L'Hopital itu, kan teorema L'Hopital apa sih? Teorema L'Hopital itu adalah limit, teorema L'Hopital itu apa? Masih ingat gak? Limit, ini ya, limit X mendekati N, kemudian fx per gx. Nah, bisa diganti jadi limit x mendekati n f aksen x per g aksen x gitu kan. Itu syaratnya adalah ada syaratnya ya. Jadi nggak serta-merta kalian langsung diturunkan, nggak serta-merta kalian langsung turunan aja kak gitu kan. Atasnya kata turunkan, bawahnya turunkan gitu kan. Nggak bisa begitu Ferguson.
Syaratnya adalah limit fx per gx ini harus nol per nol ya, nol per nol dulu. Jadi kalau bentuknya nol per nol baru diperbolehkan untuk me- apa sih namanya? Menurunkan ya atau mendiferensialkan atas dan bawahnya. Nah, ini cerita nih saya. Nggak apa-apa cerita ya. Nah, ada isu bahwasanya teorema dari L'Hopital ini, yang ini nih, itu sebenarnya bukan L'Hopital yang menemukan, tapi gurunya yaitu Bernoulli, Bernoulli yang menemukan. Jadi waktu itu L'Hopital itu nanya ke Bernoulli, kemudian Bernoulli ngasih tahu. Akhirnya ternyata menghasilkan sebuah teorema, yaitu teorema L'Hopital yang seperti kita sekarang ini. Lalu L'Hopital itu bilang bahwasanya dia ingin mengakuisisi teorema ini yang dikerjakan oleh Bernoulli ini. Jadi dibeli gitu loh. Teorema ini dibeli sama L'Hopital kepada Bernoulli. Kemudian sampai sekarang ya memiliki hak paten. Sampai sekarang kita sebutnya teorema L'Hopital. Yang tahu cerita itu? Ya lain kali boleh apa namanya kalian baca-baca cerita-cerita para para matematikawan. Ya, mungkin mungkin segitu saja eh, apa ya kelas malam kali ini terkait dengan bilangan kompleks, bentuk polar, dan juga teorema de Moivre. Saya cukupkan, eh, saya kembalikan ke MC. Silakan Akbar. Baik, Kak Agus. Terima kasih atas pemaparan materi pada mata kuliah analisis kompleks. Semoga ilmu yang diberikan kepada Kak Agus buat kita, buat teman-teman semua bisa bermanfaat ya. Oke, karena kita kelasnya sudah selesai, maka kita bisa membaca hamdalah alhamdulillah alamin. Sebelum kita tutup kelas malam ini, kita ada sesi dokumentasi ya teman-teman. Dari tim kreatif bisa dipersiapkan. Bisa, ya. Iya, terima kasih Kak Akbar Agus. Boleh on cam ya teman-teman? Yuk, yuk, yuk. Mungkin teman-teman yang lain terkendala ya. Jadi langsung aku capture aja. Satu, dua, tiga. Boleh satu kali lagi? Satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih dari tim kreatif yaitu Nada atas dokumentasinya. Baik, kita tutup kelas malam ini. Saya saya Muhammad Akbar Fidiansyah selaku pemandu acara malam ini. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kurang tata di hati teman-teman semua. Saya tutup kelas malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Agus dan teman-teman yang udah Ya, meluangkan waktunya buat join kelas malam ini. Berkuah ya teman-teman. ya. Terima kasih kakak-kakak.